Storinema. Udah boker. Seperti biasa, buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Buat para balsam setia Storinema, sehat selalu ya permen. Oke, kali ini Nema bakal nyeritain alur dedek gemes Jepang requestan balsemer lagi dong. Judulnya Love and Lies. Serius, jomblo bakal pengen buru-buru nyari pasangan deh kalau nonton nih film. Ngarep. Dan karena di alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada boros ludah. So, gimana? Udah siapin balsam? Oke lah, percuma nyocos kalau kalian nggak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Film diawali dengan mempertontonkan sebuah acara pernikahan. Cuman yang bikin penasaran nih, tamu undangannya masih pakai seragam SMA semua Usut punya usut. Ternyata pernikahan itu adalah program pemerintah buat ningkatin laju populasi Intinya sih, pemerintah menganalisis informasi genetik penduduknya kalau udah mereka bakal milihin pasangan nikah buat muda-mudi yang udah menginjak usia 16 tahun. Boleh juga nih program. Siapa tahu Nema bisa dapet 2. Canda istri. Pokoknya acara berlangsung lumayan meriah lah ya. Dan di akhir acara, seperti biasa, mempelai wanita ngelempar meja. Bukan. Maksudnya buket bunga yang bakal ditangkap sama teman-teman yang lain. Nah, begitu bunga dilempar, ternyata yang dapat adalah seorang cowok kampret bernama Yuto Shiba. Lah kok tuh bunga malah dikasih ke dedek gemes yang bernama Aoi Nisaka. Tentu aja, yang lain seneng ngeliat momen itu. Cuman Cak Seto doang yang sirik, lawang jomblo. Besoknya, sepulang sekolah, Aoi pengen beli jajan di sekitar taman nih. Dia nggak sendiri tapi ditemenin Shiba, yang notabene adalah teman Aoi sejak masih ingusan dulu. Pokoknya mereka menikmati waktu yang tentu aja bikin para jomblo minder. Pas lagi ngobrol, Shiba ngingetin di Aoi nih, kalau Aoi bentar lagi bakal menginjak umur 16 tahun. Digodain deh tuh sama Shiba soal calon jodohnya ntar kira-kira kayak gimana sih. Nah, usut punya usut nih Dulu pas masih bocil, Aoi pernah ngelarang Shiba nyipok cewek lain selain dia. Nah denger itu, tentu aja deh Aoi langsung salting nih Cie. Singkat cerita singkat kata, hari ulang tahun Aoi pun tiba. Dia ngerayain bareng kedua ortu sama pamannya doang. Dia dikasih kado tuh sama pamannya. Tapi si paman bilang kalau Aoi pakai isi kado itu kalau entar udah ketemu sama orang yang dia cintai. Malamnya si dedek gemes galau Dia kayak nungguin telepon gitu. Masa nungguin telepon Cak Seto? Ternyata enggak, dia nunggu telepon dari Shiba Untung aja nggak lama Shiba nelpon. Terus ngajak di Aoi ketemuan di taman Di Aoi langsung pakai gaunnya dia dari pamannya tadi dan terlihat so beautiful gitu Di taman, Shiba ngasih kado tuh buat Aoi. Di Aoi jelas sumringah dong. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba Aoi dapat pemberitahuan soal calon pasangannya. Aoi mulai gugup tuh. Dia akhirnya minta Shiba pura-pura jadi calon pasangan Aoi, terus latihan kenalan gitu. Tentu aja, Shiba sulit nolak dong. Apalagi pas Shiba pura-pura ngungkapin perasaannya. Saking menghayati perannya, Shiba pun dasar cowok, maunya nyosor terus. Gak lama, HP Aoi bunyi dan itu adalah pesan dari pemerintah. Belum sempet ngebaca, dari deket ada seseorang memanggil namanya terus ngenalin diri sebagai Sosuke Takachiho. Dia juga nunjukin informasi biodata Aoi. Dan bener aja, dia adalah pasangan yang dicariin pemerintah buat Aoi Kelar kenalan, dia ngasih bunga yang udah dia siapin sebagai hadiah perkenalan mereka. Shiba yang ngeliat ekspresi senang Aoi nerima bunga dari Sasuke, buru-buru pamit, terus ninggalin mereka berdua gitu aja. Gak lama, Sasuke cuman bilang kalau besok dia pengen ketemu Aoi di kafe, terus cabut gitu aja. Kenapa semua cowok Jepang sok misterius gitu sih? Bikin enak. Besoknya, di tempat janjian, Aoi yang masih gugup nelpon pamannya buat minta tips gitu soal kencan pertama.
Intinya sih pamannya ngedukung dan nyuruh Aoi rileks biar bisa menikmati kencannya itu. Baru aja telepon ditutup, lah kok Sasuke udah nongol di belakang Aoi. Kaget dong si Dede, sampai akhirnya mereka berdua pun masih canggung gitu men. Bahkan Sasuke cenderung bersikap dingin. Sok cool banget nih kampret. Sampai tiba-tiba Sasuke nyerobot omongan Aoi terus ngegandeng tangan De Aoi buat diajak jalan-jalan. Sebenarnya keadaan udah mulai sedikit cair sih. Tapi Sasuke balik dingin lagi pas Aoi ngebahas soal Shiba. Terus sebelum pergi Sasuke bilang kalau tanggal 20 ntar dia bakal ngajak Aoi jalan lagi. Terus cabut lagi kayak biasanya. Sikap kampret Sasuke itu tentu aja bikin De Aoi kepikiran men. Bahkan saat di sekolah Aoi masih gagal paham sama sikap Sasuke. Sampai kemudian teman-teman Aoi mulai ngegodain. Gak lama Shiba masuk kelas. Otomatis Aoi nyapa dong. Tapi Shiba mendadak jadi pendiam men. Bahkan dia cuma ngucapin selamat ke De Aoi. Bau-bau cemburu nih. Di pertemuan berikutnya sama Sasuke, Aoi pengen ngerubah penampilannya biar lebih dapat perhatian gitu dari Sasuke. Tapi mungkin karena menurut Sasuke dandanan De Aoi itu terlalu berlebihan, Sasuke tetap aja garing gitu. Yang jelas akhirnya bikin De Aoi jadi ngerasa sakit hati gitu men. Dalam perjalanan pulang, Aoi mutusin beli jajan di tempat biasa di taman buat ngehibur diri. Nah, pas lagi sibuk milih jajan, lah kok Shiba ikutan nongol. Akhirnya Aoi minta Shiba nilai penampilannya tuh. Tapi Shiba dengan santuinya ngejawab kalau dia lebih demen Aoi yang apa adanya. Jadi gak perlu berubah-berubah segala. Dalam kesempatan itu, Shiba nanya, apa Aoi bahagia sama Sasuke? Aoi sih ngejawab kalau dia baik-baik aja. Tapi Shiba tahu kalau Aoi bohong. Soalnya Aoi ngejawab sambil megang poninya. Kebiasaan lama Aoi saat dia bohong. Ngelihat itu, Shiba akhirnya ngasih kata-kata petuah bijak tuh buat De Aoi. Besoknya Aoi bertekad bakal menemui Sasuke di rumahnya secara langsung. Tapi pas dia udah nyampe depan rumah Sasuke, dia shock tuh ngelihat rumah Sasuke yang gede banget kayak di sinetron-sinetron. Sampai akhirnya bapak sama emak Sasuke datang dan pengen ngobrol sama calon mantunya itu. Tapi sebelum obrolan terlalu jauh, Sasuke tiba-tiba nongol. Dan Aoi langsung dibawa kabur tuh sama Sasuke, terus dianterin pulang. Dalam perjalanan, Aoi berusaha ngorek informasi soal hubungan Sasuke sama kedua orang tuanya yang kelihatan kurang akur gitu. Sasuke ngejawab kalau orang tuanya itu terlalu mencampuri urusan hidupnya. Makanya anak-anaknya gak ada yang demen sama sikap orang tuanya. Ngerasa bersalah, Sasuke akhirnya minta maaf ke Aoi karena dapat pasangan yang punya hubungan kurang harmonis sama kedua orang tuanya. Tapi Aoi berusaha memahami perasaan Sasuke dan bakal lebih percaya sama Sasuke. Dia juga bilang bakal berjuang demi Sasuke biar Sasuke bisa lebih terbuka dan bisa nganggep Aoi penting dalam hidupnya. Ngedenger itu, Sasuke langsung kelepak-kelepak tuh men. Dan setibanya di halte bis, Aoi buru-buru pamit tuh. Tapi Sasuke tiba-tiba ngejar dan... Omae wa tomodachi nanka janaiって言ってんだよ。じゃあ、もうちょっと一緒にいられるね。Sepulang sekolah, Sasuke ngajak De Aoi hangout nih men. Tapi di tengah perjalanan, Aoi mendadak ngerubah jadwal kencannya dan malah ngajak Sasuke ke suatu tempat. Ternyata Aoi mau nyariin kado buat Shiba yang mau ulang tahun besok. Sepanjang perjalanan, Sasuke kelihatan bete banget tuh men. Aoi agak gimana gitu ngeliat Sasuke yang kelihatan murung mulu. Sampai akhirnya si kampret ngomong kalau dia cemburu sama Shiba. Cuman dia berusaha tegar aja. Seketika Aoi langsung sumringah dan meluk tuh kampret men. Soalnya Sasuke ternyata udah mulai merhatiin dia. Besok paginya Aoi ngasih kado yang udah dia siapin ke Shiba tuh. Soalnya tepat pada hari itu Shiba ulang tahun. Karena udah pas berumur 16 tahun, Aoi penasaran banget nih sama pasangan yang disiapin pemerintah buat Shiba. Tapi Shiba dengan datar malah bilang kalau pasangannya lagi ada di tempat yang jauh.
Ngedenger itu, Aoi akhirnya bilang kalau sepulang sekolah ntar dia bakal ketemuan sama Sosuke dan pengen ngajak Shiba buat jalan bareng sambil mengenalin ke Sosuke. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya jalan bareng nih, serong kiri, serong kanan, la. Dan kelar makan siang, mereka mutusin nonton pawai di samping mall. Saat itu, Aoi dan Sosuke udah ngacir duluan buat nonton tuh pawai, sedangkan Shiba kelihatan sempoyangan gitu pas ngejar Aoi sama Sasuke. Kayaknya ada sesuatu nih. Kelar jalan-jalan, Aoi nggak sengaja ngeliat toko souvenir dan akhirnya pengen masuk buat lihat-lihat gitu. Disinilah Shiba mulai berbicara serius soal Aoi kepada Sosuke. Shiba mulai ngasih tahu hal-hal yang nggak Sosuke tahu dari Aoi. Mulai dari kesukaannya, yang nggak disukain apa, sampai hal penting lainnya. Dan ternyata Aoi juga nguping pembicaraan para kampret itu, men. Sampai akhirnya Shiba nanya serius nih ke Sosuke. Apa Sosuke bisa ngebahagiain Aoi? Ngeselinnya, Sosuke ogah ngejawab dan malah bilang kalau itu bukan urusan Shiba. Ngedenger itu, Shiba langsung emosi dan jambak-jambakan pun tak terhindari. Nah, pas Aoi ngejar Shiba, ternyata Sosuke nemuin sesuatu yang jatuh dari tas Shiba, men. Dan sejak kejadian itu, Shiba nggak pernah masuk sekolah dan sulit banget buat dihubungin. Beberapa waktu kemudian, Sosuke ngasih kabar nih ke Aoi kalau dia bakal nerusin kuliah kedokteran di Kyoto selama 6 tahun. Karena dia diterima di salah satu universitas kedokteran di sana. Dia pengen meraih impiannya dengan kerja kerasnya sendiri. Saat itu, Aoi ngerasa senang sekaligus sedih, men. Gimana enggak? Soalnya dia harus berpisah sama Sosuke untuk waktu yang enggak bentar. Walau bagaimanapun, Aoi tetap bakal ngedukung dia. Fix. Mirip Pini Nema nih, selalu ngedukung kapanpun. Ya asal bisa terus belanja online sih. Beberapa waktu pun terlalui sejak Sosuke mulai kuliah di Kyoto. Aoi akhirnya punya waktu buat datang berkunjung dan ikut seminar kelas terbuka jurusan kedokteran di Kyoto. Mereka berdua pun melepas rindu berdua dengan berjalan-jalan keliling Kyoto, tapi nggak naik delman istimewa. Cuman Aoi masih sempat beli oleh-oleh buat pamannya nih. Dia nyempetin berkunjung ke rumah pamannya dan saling bertukar cerita soal pasangan. Dan karena ngelihat ponakan manisnya begitu bahagia dan bersemangat pas nyeritain Sosuke, sang paman akhirnya nyeritain sebuah rahasia soal asmaranya. Jadi saat itu si paman pada akhirnya memutuskan berpisah dengan pasangan yang udah dipilih untuk dia. Karena dia nggak mau jadi penghambat karir pasangannya. Mereka pun memutuskan berpisah tepat sebelum melaksanakan upacara pernikahan dan berkomitmen untuk mencari kebahagiaan masing-masing. Ngedengar cerita dari pamannya, Aoi jadi ngerasa sedikit ragu-ragu nih, men. Soalnya menurut dia selama ini pasangan yang dipilih oleh pemerintah selalu yang terbaik. Padahal kenyataannya hatilah yang berbicara. Asik. Hari berikutnya Sosuke nyamperin Aoi dan ngajak dia ke suatu tempat. Ternyata Sosuke ngajak ke gereja dan nunjukin sebuah patung kucing yang di dalamnya terdapat cincin 10 ribuan. Dan gak disangka sama tukang kunci manapun, ternyata Sosuke bermaksud ngelamar Aoi di sana. Dan tentu aja Aoi ngejawab, "Hah?" Gak pakai lama, kabar itu pun langsung diumumin sama Aoi di depan kelas. Dan teman-temannya langsung tepuk tangan kayak emak-emak manggil Kang Sayur. Tapi sampai saat itu tempat duduk Shiba masih aja kosong, men. Hari pun bergulir. Aoi dan Sosuke lagi ngobrolin persiapan pernikahan mereka. Aoi sebenarnya pengen banget ngunjungin ortu Sosuke, tapi selalu aja ditolak dan justru malah bikin Sosuke jadi kesel. Atas dasar itulah Aoi jadi makin penasaran dan pengen ngobrol lagi sama ortu Sosuke. Sampai pas sepulang sekolah, Aoi mutusin buat ngunjungin ayah Sosuke di rumah sakit. Soalnya kan, bapaknya Sosuke ini seorang dokter dan pemilik salah satu rumah sakit di sana. Dia akhirnya berhasil ketemu dan ngobrol-ngobrol singkat gitu soal Sosuke. Dan dari obrolan singkat itu, Aoi nyimpulin kalau ayah Sosuke emang tegas banget kalau mutusin masa depan anaknya itu. Aoi akhirnya paham alasan kenapa Sosuke nggak begitu deket sama ortunya, terutama sama bapaknya. Pas Aoi mau ninggalin rumah sakit, kok dia sekilas ngelihat Sosuke masuk ke ruangan ayahnya. Dan gak tahu ini disengaja atau enggak, dia ngedenger obrolan mereka, men. Intinya, Sosuke bermaksud minta tanda tangan surat rekomendasi perawatan penyakit tumor yang diderita Shiba. Dan saat itu, kondisinya udah memasuki stadium 6.
Ayahnya nggak nolak permintaan Sosuke asal Sosuke menuruti keinginan ayahnya. Dengan penuh tekad, Sosuke pun setuju demi Aoi. Sosuke juga minta ayahnya untuk ngerahasiain hal itu dari Aoi. Ya, walaupun kenyataannya Aoi udah ngedenger sendiri semua percakapan mereka yang tentu aja bikin Aoi sangat terpukul, men. Kelar dapetin tuh surat, Sosuke langsung menemui Shiba dan menyuruhnya untuk segera berobat ke rumah sakit yang udah dirujuk. Asal kalian tahu nih, men, ternyata karena penyakit itulah Shiba jadi sulit dapat pasangan dari pemerintah. Dan usutnya usut, mereka berdua udah kerjasama dan saling ngebantu, tapi terus ngerahasiain semuanya dari Aoi. Soalnya mereka nggak mau kalau Aoi sampai ngerasa sedih karena ulah mereka. Shiba bahkan ngewanti-wanti ke Sosuke untuk ngejaga Aoi baik-baik. Dan semua kenangan yang dimiliki Shiba bersama Aoi akan Shiba kasih buat Sosuke demi Aoi, men. Gak lama, Sosuke ngajak Aoi jalan-jalan ke taman nih ceritanya. Tempat dimana mereka pertama kali bertemu. Sosuke pun ngasih sebuah hadiah spesial buat Aoi. Dalam momen ini, Sosuke ngomong kalau saat itu dia cuma pengen matuin peraturan pemerintah tanpa ngelihat siapa yang bakal jadi pasangannya. Tapi makin jauh dia kenal Aoi, dia mulai ngerasain yang namanya bahagia. Dan pengen suatu saat nanti dia bisa ngerayain ulang tahun pernikahan di tempat ini. Dan tanpa banyak kata lagi, mereka pun setibanya di rumah, Sosuke akhirnya sadar kalau Aoi sebenarnya suka sama Shiba dan begitu juga sebaliknya. Sampai pas hari pernikahan tiba dan akan dimulai, kedua mempelai gak ada yang datang nih, men. Penghulu dan tamu undangan resah dan gelisah dong. Ternyata Aoi yang udah berdandan pengantin lagi termenung di luar gedung. Gak lama, Sosuke nyamperin sambil bilang kalau Shiba gak bakal dateng. Aoi sih ngejawab kalau gak apa-apa, tapi sambil mainin poninya. Karena tahu kebiasaan Aoi dari Shiba, Sosuke menyuruhnya segera pergi buat nyusul Shiba. Dia juga ngasih tiket buat Aoi agar bisa pergi bersama Shiba di saat-saat terakhirnya. Sedangkan Sosuke, dia meminta maaf kepada keluarga Aoi dan tentu aja dapat amukan dari ayahnya. Tanpa ada niat buat naik taksi atau ojek online, Aoi segera berlari kencang menuju bandara biar bisa nyusul Shiba. Begitu ketemu di bandara, mereka pun langsung meluapkan perasaan satu sama lain dengan Aoi pun mutusin buat liburan bareng agar bisa nemenin Shiba berobat. Pokoknya Aoi pengen bersama Shiba di penghujung hidupnya. Tapi kebersamaan itu nggak berlangsung lama, men. Shiba akhirnya meninggal setelah berjuang melawan penyakitnya. Dan Aoi pun kembali dipertemukan sama Sasuke saat mereka berkunjung ke makam Shiba. Dan dari momen kebetulan inilah, Sasuke kembali mengajak Aoi untuk memulai lembaran asmara baru. Sampai film kelar. Cukup bikin dengkul lemes sih nyeritain nih film. Buat para balsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya, men, biar kalian selalu sehat kalau nonton Storydema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.